pembelajaran matematika yang konstruktivistik. Nah, ini merupakan lanjutan materi pada RPS yang sudah mungkin saya jelaskan kemarin ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran matematika yang konstruktivistik. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu tuh, apa sih sebenarnya pembelajaran matematika itu? Nah, pembelajaran matematika itu merupakan proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Nah, lalu di masa konstruktivistik ini, ya, maka strategi pembelajaran itu haruslah sesuai dengan topik yang diangkat, ya, topik yang dibicarakan. Kemudian tingkat perkembangan intelektual, lalu prinsip dan teori belajar, ya. Nah, lalu haruslah juga sesuai dengan keterlibatan aktif peserta didik. Nah, ini juga sangat penting ya. Nah, lalu keterkaitannya dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Jadi harus dikaitkan agar peserta didik punya pengalaman yang nyata tentang pembelajaran matematika itu. Sehingga ingatan atau memorinya itu juga semakin kuat. Nah, kemudian pengembangan dan pemahaman penalaran matematis begitu ya. Pengembangan dan pemahaman penalaran matematis. Nah, ini akan terbentuk dengan sendirinya ketika peserta didik nanti mulai mempelajari konsep matematika yang bermakna. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya, apa saja pembelajaran matematika yang konstruktivistik itu? Yang pertama, itu adalah problem solving. Ya. Nah, atau ada yang tahu problem solving bahasa Indonesianya apa? Problem apa artinya? Salah, Bang. Salah. Oke, pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Pemecahan ya. Pemecahan. Nah, ada yang menyebutkan pemecahan. Ini yang paling sering. Tetapi juga ada yang menganggap bahwa masalah itu kalau dipecahkan malah menjadi semakin banyak. Nah, itu ada anggapan juga. Jadi dia lebih cenderung menyebut penyelesaian. Nah, tapi menurut saya secara hierarki itu sama saja ya. Sama saja artinya masalah itu nanti dicarikan solusinya. Artinya apa? Pembelajaran matematika itu dibikin sedemikian rupa sehingga ada masalah di sana yang harus diselesaikan oleh siswa. Nah, itulah yang dimaksud dengan problem solving. Nah, mengenai problem solving ini saya sudah bikin 2 video ya. Lihat saja di YouTube channel saya, ada problem solving part 1 dan part 2. Nanti kalian lihat itu ya, untuk memahami bagaimana problem solving itu, sistemnya seperti apa, atau langkah-langkahnya seperti apa. Itu bisa dilihat di sana. Tetapi jika kalian pengen juga melihat secara berurutan, itu di LMS juga ada, nanti saya tautkan linknya. Ya, oke. Nah, kemudian demikian juga dengan problem posing. Nah, ini beda lagi nih. Apa itu problem posing? Bukan problem pusing ya, bukan. Tapi problem posing. Kalau tadi solving, nah bedanya cuma di situ. Ada yang tahu problem posing itu apa? Permasalahan gaya, Pak. Permasalahan? Kayak pengajuan masalah, Pak, atau soal gitu, Pak. Oke, pengajuan masalah yang mungkin dalam matematika identik dengan soal gitu ya. Nah, ini betul nih kata kuncinya pengajuan. Pengajuan masalah atau soal ya, begitu. Jadi, ini mungkin sudah teman-teman lakukan ketika di SD dulu, yang mana ketika mungkin salah seorang guru dalam tanda kutip ya, belum siap dengan soal ujian. Nah, ini kan sering dimanfaatkan kan biasanya begitu. Maka guru tersebut menginginkan bahwa setiap siswa untuk membuat soal yang berhubungan dengan materi tersebut. Kemudian ditukarlah kemudian dikumpulkan lalu ditukar. Jadi baris 1 dengan baris 3, baris 3 dengan baris 1. Dan setiap siswa menjawab soal yang sudah diajukan oleh teman-temannya. Nah, ini mungkin secara tidak langsung, entah mungkin guru tersebut memang merancang sedemikian rupa untuk menerapkan problem posing, atau memang sifatnya dadakan. Yang pasti tujuannya itu bagus ya. Itu untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa. Dalam hal tidak hanya menjawab atau memecahkan masalah,
tetapi juga membuat permasalahan itu, begitu ya. Nah, kemudian didiskusikan bersama teman di kelas. Nah, itu namanya problem posing. Nah, silakan cek saja, ini mungkin untuk di YouTube channel masih belum saya buatkan untuk problem posing, tapi nanti silakan cari referensi yang ada ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi tentang open-ended problem. Nah, ini maksudnya apa nih? Jalan keluar, Pak, penyelesaian. Penyelesaian, jalan keluar, apalagi? Terbuka. Ada lagi? Pak. Terbuka, ya. Terbuka, kuncinya sudah terbuka itu ya. Open ya, terbuka kan? Oke, masalah, problem masalah. Masalah itu kalau di matematika mungkin identik dengan soal. Jadi ada kata kuncinya menjadi soal terbuka. Nah, di sini pada kegiatan ini seorang guru merancang soal yang terbuka jawabannya, penyelesaiannya lebih dari satu, ya. Jadi tidak tidak cukup di satu jawaban saja, tetapi lebih. Nah, ini kemungkinannya untuk siswa ini bisa berpikir kritis dan kreatif malah ya, ketika seorang guru menerapkan strategi pembelajaran ini. Nah, nanti lihat di YouTube channel saya juga ya, di sini ada kok saya berikan. Entah itu di problem solving juga masuk open-ended-nya, atau mungkin di video yang lain gitu. Oke. Nah, yang keempat adalah mathematical investigation. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia apa nih? Penyelidikan. Wah, mantap ini penyelidikan ya. Biasanya ini sering juga disebut dengan penyelidikan suatu masalah matematika atau kasus ya. Atau bisa juga kita namakan dengan case method. Nah, case method ya. Oke, nah ini nanti yang akan saya jelaskan salah satunya ya. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan semua karena keterbatasan waktu, jadi saya mungkin akan menjelaskan yang mathematical investigation. Tetapi semuanya ini nanti akan saya bikinkan videonya. Jadi silahkan saja teman-teman lihat video, cari referensi yang ada juga ya. Oke, baik. Nah, kemudian guided inquiry. Ada yang tahu guided inquiry? Kayak pembelajaran penekanan yang terarah, Pak. Pembelajaran penekanan? Ya, penekanan. Jadi siswa yang lebih dominan, tapi dibimbing oleh guru. Oke, penekanan ya. Mungkin ada lagi istilah lain selain penekanan apa? Inquiry. Inquiry ini mungkin beda tipis dengan discovery. Bimbingan. Bimbingan itu berarti guided-nya. Guided-nya itu artinya terbimbing. Ya, guided-nya itu artinya terbimbing. Oke, nah kalau inquiry-nya berarti apa? Bahasa Indonesianya. Kalau discovery, nah ini mungkin kita terjemahkan ke sini saja. Artinya apa nih? Discovery. Kita discovered, ditemukan. Jadi kalau discovery itu berarti penemuan. Artinya kalau kita gabung berarti adalah penemuan terbimbing. Nah, kenapa jadi harus penemuan terbimbing? Tidak kita lepas begitu saja. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu alasannya? Untuk menemukan arah yang tepat mungkin, Pak. Oke, untuk menemukan arah yang tepat. Nah, takutnya nanti siswa ketika dilepas, sama sekali dilepas, takutnya ada konsep yang arahnya kurang pas. Nah, oleh karena itu tugas seorang guru tadi adalah menjadi fasilitator untuk membimbing. Nah, makanya namanya inquiry terbimbing atau discovery terbimbing ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah contextual learning. Nah, ini maksudnya apa? Konteks, sesuai konteks. Nah, itu kata kuncinya. Artinya adalah sesuai dengan kenyataan gitu ya. Fakta atau konteks. Misalkan saja seperti membuat soal cerita di pasar. Harga minyak, misalkan ya, harga minyak goreng saat ini adalah Rp10.000 per kilo. Masuk akal tidak itu?
Kalian tahu harga minyak goreng sekarang? Apalagi ini mendekati Lebaran ya, harga naik semua nih. Harganya tuh mungkin kisarannya sudah 30.000, 40.000 ya. Kalau di Banjarmasin habis sudah nih, nggak ada lagi. Nah ya, nah padahal normalnya itu sekitar mungkin kalau satu liter itu sekitar 15.000 ya, 15.000. Jadi kalau 2 liter biasanya itu sekitar kalau dapat diskonan itu sekitar 23.000. Wah, tahu banget ya. Oke, sekitar gitu. Nah, kalau sekarang udah 30.000, 41.000 ini. Agak ngeri juga sekarang. Makanya ini harus berhemat ya. Oke. Ya mudah-mudahan tidak ada yang menimbun begitu kan kalau mau lebaran kan begitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah cooperative learning. Nah, ini mungkin sering kita lakukan. Apa itu cooperative learning? Kerja sama, kerja kelompok. Kerja kelompok, oke, atau pembelajaran kooperatif, artinya pembelajaran yang berkelompok ya. Nah, ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Biasanya mungkin yang ideal itu sekitar 3-5 orang ya dalam satu kelompok, begitu. Oke, nah ini strategi pembelajaran matematika yang konstruktivistik. Nah, bagaimana dengan yang saat ini di era 4.0? Apakah ini masih tetap berlaku? Masih ya, masih. Namun mungkin ada beberapa yang bisa diadaptasi begitu dengan kecanggihan teknologi saat ini, gitu kan? Yang menjadi tantangan adalah pada masa pandemi. Pembelajaran matematika era 4.0. Nah, yang pertama adalah project based learning. Artinya pembelajaran ini berdasarkan pada proyek ya. Proyeknya ini bisa dilaksanakan itu dalam beberapa minggu, misalkan 4 minggu ya, atau 1 bulan misalkan ya, bisa juga dalam 1 semester. Nah, contohnya bagaimana pembelajaran yang seperti ini? Misalkan ya, pembelajaran matematika. Seorang siswa itu akan menjadi pedagang, berperan menjadi pedagang. Nah, jadi pada awalnya mereka akan dibekali dengan kemampuan untuk berhitung, jelas. Kemampuan untuk berhitung, berarti masuklah dia aljabar. Masuk juga, misalkan, aritmatika sosial, artinya kan diskon segala macam ya, penting ya. Nah, akhirnya dia menerapkan bahwa seorang pedagang itu haruslah untung, jangan rugi gitu ya. Jangan rugi. Nah, tapi kalau rugi enggak apa-apa, namanya juga proses pembelajaran. Nah, hal semacam ini dibungkus yang rapi ya dalam suatu strategi yang namanya adalah PJBL atau Project Based Learning. Nah, kalau problem based learning itu sama kayak tadi ya, kayak problem solving dan lain-lain, itu nanti dilihat saja. Intinya adalah pembelajaran yang berbasis pada sebuah masalah. Masalah di sini boleh jadi masalah yang sifatnya nyata atau masalah yang sifatnya didesain khusus gitu ya untuk terstruktur dan mencapai tujuan yang diinginkan begitu. Oke, jadi tidak masalah kalau masalahnya itu fiksi begitu. Tidak masalah kalau masalah itu fiksi, kan banyak masalahnya. Maupun nyata boleh saja. Nah, beda halnya dengan kontekstual. Kalau kontekstual berarti masalahnya harus sesuai dengan fakta. Nah, begitu. Nah, yang ketiga adalah case method. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Sama halnya yang sebelumnya. Ini di bagian mathematical investigation atau penyelidikan masalah atau kasus. Nah, ini sama. Pembelajaran berdasarkan kasus. Jadi, di dalam case method ini, seorang guru nanti akan mendesain kasus khusus untuk diselesaikan oleh siswa. Oke, bagian ini nanti yang akan saya jelaskan ya untuk hari ini.